Halo, selamat datang di channel Mulai Dari Nol. Jadi kali ini kita sama-sama nerusin project kita ya. Di project kita pengelolaan karyawan online, kita mau nambahin fitur untuk edit data karyawannya. Jadi kita review dikit ya. Teman-teman boleh konsol. Jadi tempo hari gue udah nyiapin buat handle editnya nih. Gue udah ngeset data, ID sama jenis actionnya apa. Oke, jadi langsung aja kita ke codingan kita. Jadi teman-teman buka kode editornya masing-masing. Mudah-mudahan kelihatan jelas ya segini. Buka file. Jadi teman-teman gini, lari dulu ke application modules, buka file master data, kemudian buka 3 folder ini nih. Buka file data karyawan model, sama data karyawan JS. Pertama kita main di JavaScript-nya dulu. Oke. Terus teman-teman scroll ke line ke ini ya. Nih udah gua kasih keterangan data sini dan delete. Nah, di sini gua udah berhasil dapat ID yang gua set di formnya, di data tabelnya. Oke, kita buka di controller. Ini kan ngesetnya di controller ya. Controller, kita ke sini. Oke, nih kita udah ngeset data ID sama data jenis action. Tapi di sini ada masalah nih kalau cuma kayak gitu. Struktur di table kita kan jadi buka database ya. Database-nya. Nah, ini kan kita nggak punya hash dari nick ya. Sedangkan ini datanya kita hash nih. Ini kita hash. Data ID kita hash. Jadi ini nanti bingung kita mau nampilinnya. Jadi ini kita tambahin aja data nick gitu ya. Data nick sama dengan data nick. Yang ini di hashnya, yang ini enggak. Nah, ini juga kita untuk ngamanin. Jadi supaya user jadi ngamaninnya gini, si nick ini atau si ID ini ya, si ID ini kan hash dari nick ini. Jadi nanti di server kita cocokin nih, nick sama ID ini harus sama. Jadi kalau ini kan hash nya diedit atau salah satu diedit, coba gini ya. Jadi kalau misalkan salah satu diedit nih kan dia harus sepasang nih. Ini nanti kita deny aksesnya. Asumsinya si orang ini usil mau ngubah nicknya gitu ya. Itu kita teknik ngamaninnya gitu. Jadi kita balik ke JavaScript-nya. Coba kita tambahin lagi ya konsolnya. Nick misalkan di sini. Ada error di sininya. Udah tak kita udah dapat 3 harusnya. Nah,
Ini jadi kita cocokin nih di server nanti. Ini nih harus sama. Jadi kan orang tuh kalau yang usil ya, ini di inspect, misalkan dia gue mau coba loginnya sebagai staff ACC 1, tapi dia mau ngubah misalkan staff IT gitu kan. Ini kalau kita nggak amanin kan bisa nih dia ngelakuin itu. Jadi waktu diedit, nah jadi staff IT kan, nah boleh lah dia kayak gini, dia ubah gitu kan. Tapi di server nanti, di server nanti kita cek, ini lu ngubah ini, kalaupun lu mau ya harus keduanya nih. Tapi kan ini susah ya hash, buat dapetin ID ini kan hash dari ini ya, di server kita itu nggak bisa sembarangan gitu. Jadi tekniknya oke. Setelah kita dapat, kita kan nanti mau editnya di modal ya, kita copy aja script yang waktu kita nambah ya. Ini sebenarnya juga ini kan mirip-mirip ya. Lebih enak lagi kalau kita bikin function, kita lempar aja nih parameter kemarin misalkan nih, jadi isi dari parameter tambah ya, kita kasih parameter tambah edit. Ini biar cepat langsung kita copy aja. Jadi kalau gue biasanya gitu bikin, jadi biar nggak terlalu panjang source kita ya. Jadi kalau bisa dipakai di dua tempat, bisa dipakai di banyak tempat ya, kita bikin function tinggal kita kasih parameter. Jadi ini nggak apa-apa, tambah dulu. Jadi sekarang sudah ada perubahan. Kalau kita edit ini bakal nampil modal. Nah kalau edit kan kita mesti nampil ini data sebelumnya apa gitu ya. Oke, baik lagi. Jadi di sini jadi edit ya. Terus kita perlu ini kan nih, nick sama ID. Jenis sectionnya juga kita ubah edit. Kita perlu kirim lagi yang namanya langsung di sini ya, nick sama dengan ini ya, nick ini kita concat di sini. Kemudian ID sama dengan ID. Oke, setelah kita dapat, nanti kita handle di modul edit ini. Ini kan controller ya, kita buat dulu controllernya. Kita bikin public function edit. Nah gue udah bikin juga fungsi buat validasi nih, jadi supaya nggak bisa gini nih kan, kalau dia tahu ada halaman edit, ini bisa dong ke halaman edit. Jadi ada fungsi namanya, karena itu requestnya di Ajax, jadi check Ajax. Kalau kayak gini dia jadi nggak bisa, dia harus diaksesnya lewat Ajax. Jadi itu buka helper ya, helper itu ada di helper, side helper gue udah bikin. Nah ini ada fungsi check Ajax sama check post. Kalau misalkan kita eksekusinya nggak lewat Ajax ya, kita ceknya dipakai check post. Kalau lewat Ajax kita pakai fungsinya check Ajax. Kalau ini kan semua pakai Ajax ya, ini kita replace aja nih. Kita replace check post pakai check Ajax. Waktu nambah pakai Ajax, simpen juga pakai Ajax, list jabatan pakai Ajax, list atasan pakai Ajax, waktu tampil data juga pakai Ajax semua. Oke, setelah berhasil
setelah berhasil gitu ya, kita cek dulu nih, cek ini nih, kita cek ID sama sama-sama ID ya. ID sama nick nih mesti cocok. Ceknya gini, if this input post dari nick dari ID ya tidak sama dengan this input post dari nick, ini kan beda pasti ya, ini pasti beda. Nah ini kita gini, ID ini kan hash dari kita, ada script di helper hash buat hashing ya, ada hashing password sama hashing ID. Jadi waktu mau edit itu gue set dataset ini kan tadi udah lihat ya, ini pakai hash ya, pakai helper hash ID. Jadi ini kita cek lagi di controllernya, dia pakai hash ID sini ini gitu. Ini kita redirect ke base URL pada halaman namanya unauthorized. Kita cek ya, error nggak nih? Enggak. Kalau berhasil, ini kan berhasil tuh ya asumsinya ya. Jadi kalau kita ubah gini, misalkan nih kita edit aja, misalkan si user mau edit iseng gini ya, oh ini sebenarnya jalannya udah nge-redirect, tapi karena di Ajax jadi apa namanya nggak bisa nge-redirect nih. Jadi kita mesti di javascriptnya if response sama dengan error gitu ya, jadi kita kirim error, maka window dot kita redirectnya di javascript application dot kita alihin ke base URL dan authorize, ya kita redirect kemari, else ya kita tampilin modalnya. Ini pindahin sini gini, tapi ini kita ubah dulu, ini kita echo sorry bang, echo error.
Nah, deny ya, berhasil nih, kita udah berhasil ngamanin dari user yang usil. Kalau misalkan dia nggak usil, ini berhasil, nggak ke redirect ya. Kenapa nggak nampil? Karena nggak ada apa-apa. Kalau berhasil, else, cek ajaxnya kita taruh paling atas ya. Kalau berhasil, kita load view ya. This load view. Viewnya data karyawan, ini mirip, copy aja dari ini ya. Dari name, ini edit. Tadi kan nggak nampil ya modalnya karena kita belum ngirim apa-apa. Is data karyawan, edit view. Oke, ini kalau usernya nggak usil, berhasil nampil modalnya. Kalau usernya usil, kita redirect, deny lah. Kalau perlu nih user begini langsung kita blok aja nih, bisa aja sih. Jadi saat ada yang aneh gini kita blok usernya, bisa kayak gitu. Oke, video kali ini sampai sini dulu. Kita ngamanin dari user yang usil untuk edit data kita. Nanti next kita tampilin data si karyawannya di sini.